Jam main domino je sudah sembahyang tarawih kok. Iya kan? Pacalian ke cucu awak seorang yang rajin baca Quran. Karena Al-Quran itu tidak sembarang kitab. Dia petunjuk dan dia obat. Dan ayat pertama turun Iqra. Iqra itu apa? Bacalah. Kalau kita baca alam takambang jadi guru, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu akan semakin sadar kita. Ya kan? Di dalam Al-Quran itu kan banyak cerita-cerita alam takambang. Nyo cerita di Allah samui, nyo cerita di Allah labah, nyo cerita di Allah ikan, nyo ceritakan di Allah anjing. Ada cerita anjing dalam Quran, ada dalam surah Al-A'raf. Orang kafir itu kal kilak kejala, sama jo anjing. Ba anjing tu kalau nyo istirahat lidahnya tahu lua, lalu lidah tahu lua, balari. Jadi orang kafir kau pak ndak ada bersyukur ke Allah, kapayahan setarui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayuhal muslimun al hadirun wal hadirat wassaimin wassaimat, bapak-bapak, ibu-ibu, cucu-cucuku generasi muda Islam pesantren Ramadan, seluruh jamaah Masjid Quwatul Ummah, kita berdoa agar kita semua diridai oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setelah kita puji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah dengan salawat yang kita bacakan, janji beliau 10 kali lipat dibalas 1 kali membaca. Jangankan salawat yang kita sengaja di luar ini, di dalam salat berapa kali kita sehari membaca salawat. Jadi kalau kita ikhlas, tidak satu pun orang mukmin ini yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Semuanya akan masuk surga. Amin. Ya Rabb. Malaki awak mati barakali bersalawat ke Nabi. Berapa kali membaca surah Al-Fatihah dan beberapa kali membaca ayat-ayat yang lain, sehingga darah daging kita ini dipengaruhi oleh kalimat-kalimat thayyibah. Semoga begitulah hendaknya. Amin. Lai sehat siapa pak ibu-ibu? Ambo lai jo. Tadi babuko di hotel Ibis. Bangko sinan babuko Ustaz. Ada tadi orang main bawa babuko bersama. Jadi dia gih ceramah pendek sekitar 10 menit. Tapi amplopnya kadang. Ini Pak. Ceramahnya pendeknya 10 menit ya. Itulah mendoa begitu bukul tiba. Sudah buka salat maghrib, sudah tu makan, tu payah bawa kerimbo keluar le. Sudah lah ngaji sinan dapat amplop kena lo le. Banyak dapat amplop sehari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jual makan di hotel Ibis tu serius, ndak bisa bawa catat banyak sambanya. Karena nama dua acara tu orang menggalih hameh
toko murni dah. Konon kabarnya beliau agen emas di Sumatera ini. Beliau berasal dari Padang Panjang, orang menyebut Angku Jabang. Kaum muslimin yang terhormat, jadi sadonya sambato mbo cubo. Ya, bamang ko mbo cubo sadonya, iya kan? Karena perai. Kalau membayi ya kolesterol adanya. Iya kan? Jadi asa perai tintiang salah pak. Ya baso. Sina lambo wawuko tadi. Alhamdulillah. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, malam kini kita membaca balik sejarah turunnya Al-Quran ini. Kalau tidak ada bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada pedoman hidup kita. Akan sulit kita mendapatkan hidayah. Di barat sekarang kan orang banyak masuk Islam. Penyebabnya apa, Pak? Mereka itu sudah sekolah tinggi, sudah sarjana S3, profesor. Tapi setiap ada problem dalam hidup mereka, mereka lihat kitab-kitab yang lain, bacaan-bacaan yang lain, tidak mampu mencarikan solusi. Malah nan kusui bertambah kusau, nan karuah bertambah bunda. Kusuiknya ndak kusui banang. Kalau kusui banang bisa dicari ujung jo pangka, kok kusui kapak diselesaikan jo sayo, kusui paruh, kusui bulu diselesaikan jo paruh. Kusuiknya kusui sarang tempuo. Ya, payah menyelesaikannya. Maka kemudian mereka mendatangi ulama Islam, tapi bukan bersahadat. Mempelajari Al-Quran lebih dulu. Kalau profesor doktor pak, orang jadi mempelajari Al-Quran tu mudah dapetnya, capek menangkok dah. Ya kan? Akhirnya dia tahu bahwa memang Al-Quran inilah yang bisa menyelesaikan masalah. Barunya bersahadat. Kalau dia tak balik pak, bersahadat dulu baru belajar baca Quran. Malah lampi mati gua ada yang tak pandai ngaji. Tandanya murah saja suruh baca Quran, orang-orang kata ziyah ada alasan. Dek waktu angok pendek, napas ndak panjang, suara garu. Ya sebenarnya inyo nampan dia baca Quran. Nah, ini. Jadi Al-Quran ini bukan petunjuk orang Islam saja, petunjuk manusia yang mau mengarah ke sana akan digiring oleh Allah kepada hidayahnya. Itulah malam kini yang kita baca sejarahnya kembali. Ya kan? Ada orang mengabarkan Al-Quran itu turun di malam Qadar. Ada 17 Ramadan awal turunnya. Itu tidak perlu kita perdebatkan basitagang urek liye. Nanjale Al-Quran itu turun, dia itu hudan bagi seluruh manusia. Untuk meyakinkan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah secara eksplisit di ayat yang kedua surat Al-Baqarah atau surat nomor 2, apa kata Allah kepada kita? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Iko kitab nanambo turunan ka Nabi Muhammad Rasul ambo, jangan ragu-ragu kalian. Ikutilah sado isinya. Dia petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi orang takwa semakin mempelajari Al-Quran, semakin dalam takwanya. Sebab apa? Allah tidak menilai bentuk ganteng ilmu kita. Yang dinilai Allah ketakwaan kita. Inna akramakum indallah atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah itu yang paling takwa dari kamu. Nah, kalau orang tidak mau tahu dengan Al-Quran, Pak, pagilonya kayak jadi orang takwa. Ya kan? Baralo banyaknya buku dan lain kita baca.
Sebenarnya dalam hidup Pak, kalau buku cerita indah ayat Quran tu banyak mengasikkan. Termasuk ambo dulu ketika muda. Ambo ketika muda jolong karajo dulu, ya kan awak karajo mangke simin 5 balai hurang, keluar 5, 10 tu karajo. Na 5 ko istirahat, api kelapau. Baca koran nalawan jo Singgalang. Di haluan ada cerita giriang-giriang perak. Di Singgalang ada cerita palimo agam. Atu barabui macam tu Pak. Ya kan? Jadi setiap seri barari bara-bara-bari itu nyutuli di haluan. Awak baca koran tu cerita tu nan baca dulu, nyo mengasihkan. Nan mangarang tu Makmur Hendrik. Ya kan? Orang buluh Cina Pekanbaru. Beliau itu juga seorang pesilat 4 bambu, 4 banding budi. Jadi pandainya mempatalian cerita ko jo sejarah zaman Belanda. Itu loh kehebatnya Makmur Hendrik itu. Tapi bisakah cerita ini dipertanggungjawabkan? Enggak. Enggak bisa Pak. Nang giring-giring perak tu si amaknya. Ya kan? Enggak ada, itu cerita di karang saja. Malah ada orang membuat cerita bakarang. Ada cerita umbuik mudo, cerita mage menandin, rambun pamenan. Itu cerita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di kulitnya saya nyebut pantun. Apa pantunnya? Sawah orang nanambo bandakan, sawah ambo batanah liek, kaba orang nanambo kabakan, mato ambo ndak meliek. Tapi Al-Quran ada seperti itu. Apa yang dikatakannya Al-Quran itu semuanya benar. Apa kata Allah kepada Nabi ketika menurunkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 95? Qul sadaqallah. Qul itu kata Allah Nabi, kata Allah Muhammad, kata Allah Rasulullah. Anang kadi katuan qul sadaqallah, yang datang dari Allah itu semuanya benar. Perintah keduanya fattabi'u, itu sampai kawak lah itu Pak. Maka engkau ikutilah millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah agama Ibrahim yang tegak lurus. Apa maksudnya tegak lurus tu Pak? Ya kan? Terancam nyawa, terancam diri, dibakar, ya kan? Tapi Nabi Ibrahim tidak berubah akidahnya. Ya kan? Tidak berubah. Dan dia mencari Tuhan itu sangat cerdas. Sebab Nabi Ibrahim itu gadangnya mulai di Rimbo Pak. Karena Raja Namrud dulu sama jo Fir'aun. Kalau Fir'aun kan di zaman Nabi Musa. Nabi Musa ko cucu dek Nabi Ibrahim. Sabalun tu lah dolar raja namanya Namrud. Ya kan? Itu sangat kejam pula. Anak laki-laki tidak boleh loi duit dia. Jadi Nabi Ibrahim ko diantan dek orang tuanya ke dalam rimbo. Banyak menyusu Ustaz jiko saya. Nah. Nyo takdirkan di Allah nyo itu 60 jarinya. Keluar air susu yang bening penuh gizi. Tumbuhlah dia menjadi balita yang sehat tanpa dibawa ke posyandu, tanpa ditimbang tiok 6 bulan. Anak awak kini lah cukui folio segala macam suntiknya diarak garindinnya. Ya kan? Nah, Nabi Ibrahim tu barangin dalam rimbo. Sehat walafiat. Ya kan? Bagaimana cara dia bertauhid? Pertama nampak di malam tu bulan. Bulan sadang purnama tu Pak. Bule. Oi konan Tuhan ko matarang. Kira subuh bulan ko hilang. Aku ndak Tuhan ko dah. Tuhan malah bisa hilang. Tapi lo matahari lebih gadang dari bulan. Sakit mata menceliak. Ikonan Tuhan ko mah. Ya kan? Hari pukul 6 sanjo atau setengah 7 hari patang matahari turun awan ibarat merah sagu malam nanindak lah mulai. Kalau tagak awak di tapi lawi seakan-akan matahari itu masuk air lawi. Oh kau ndak Tuhan kau dah hilang.
Nampak lo dinyo sudah tu bintang ko banyak pak. Apa lah mencuba metong bintang di langit. Abai ko hitong lah. Kalau bisa pak metong ko laporan pagi kamu. Tapi saya yakin tidak satu pun di antara kita ini yang akan mampu metong bintang di langit. Banyaknya. Ya kan? Ikonan Tuhan kau maju. Kira pula bintang kau lah tiba matahari hilang. Ya Allah, ya Tuhan yang sebenarnya, berilah hidayah saya. Ini semuanya tidak Tuhan ini ciptaan Tuhan. Awak kinilah dibimbing dek kiai lah dibimbing dek guru. Banyak aja nanengkar. Nabi Ibrahim itu tidak ada gurunya, guru alam saja. Ya kan? Karena cerdasnya, maka Allah menyuruh kita semua dan Nabi Muhammad, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Awak pak kok kadiwaka dek Namrud nang kini. Misalnya ambo sudah mengaji gua, nyoja pui dek petugas Namrud nang kini. Ndak Namrud nang dulu dah. Anyo baka mungkin ndak tangguhan cameh awak do pak kadiwaka. Nabi Ibrahimnya biasa-biasa sih. Nah, ada cameh. Kutiko api lah kadang tu nyo dioncen ke dalam, ya kan? Kecil Allah ke api tu. Api ko siapa namwe? Allah. Jadi api tu patuh ke Allah. Nyo kan nangek tu pak. Tang kecil Allah ke api tu, ya naru. Oh ya, api kuni bardan wasallaman ala Ibrahim. O api nanange, dinginkanlah diri engkau untuk Ibrahim. Tak terasa angin, dia ada dingin. Salamek kan ninyo. Naneran orang pak, bajunya tak tabaka, rantai pengabek tabaka, bara rantai tagoknya. Anam baju dari kapeh, tak dimakan dia api. Kulitnya tidak ya. Amode itu je nyo keluar balik. Anak kecil orang liberal, orang orientalis, kutiko api kadang tu hujan tiba je. Tak jadi tawakal Nabi Ibrahim tu. Di mana orang tak talok dia api je. Di mana dapat gaji dek keladi ke? Lajale ayat mengecekkan begitu. Oh api dinginlah. Siapa menyuruh dingin? Ini cerita ini pak tidak sama je mage menandin tadi. Cerita di dalam Al-Quran. Jadi dari siko kate janado jawab nantak picayo jo Quran. Ya kan? Kalau Al-Quran tu nan dibahas orang harus percaya. Kalau ndak jadi kita Islam. Karena Al-Quran itu wahyu Allah. Wahyu Allah itu tidak akan berubah, bu. Kalau peraturan-peraturan yang dibuat manusia akan berubah sesuai peraturan itu selamanya berkuasa. Apa pemerintah nang kini pak deknya berkuasa, bau saonya pemilu ke diundur. Selama memboi duit tidak ada pemilu ke diundur. Tapi kalau peraturan Allah tidak ada orang yang akan merubah. Dan Allah tidak akan merubah itu lagi. Kenapa? Dia sudah cukup dan tidak perlu ditambah, tidak perlu direvisi. Jadi sangat keterlaluan lah orang, ya kan? Di dalam Quran tu supaya jangan tersinggung orang beragama lain, kok dihilangan kata-kata kafir tu ba. Coba maitong dalam ayat Quran tu sejak surah Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin, abarakali kalimat kafir. Dan kata-kata kafir berada dalam. Kalau kita hilangan lagi berhak wak. Tidak. Yang kedua, orang beragama lain tidak perlu tersinggung juga kata-kata kafir dalam Quran itu. Sebab itu, cari terjemahannya. Kafir itu apa? Aku nan mudah sih cik ya pak. Orang Arab kalau bahasa lonya serupa wak, asal bahasa lo biko kakiak kan kapocong. Ya kan? Sebab darah tidak lancar ke bawah. Orang Arab kalau itu kakinya tagaknya kafir dam. Kafir itu tertutup dam darah.
tertutup darah ke bawah, tidak lancar karena kaki dilipik. Orang Bukit Tinggi banyak sekolah ke Arab gua dulu, nyo pindahan saya jadi besar Bukit Tinggi le. Batengkak kakinya kaki dan kapiradan je. Sebab kafir tu bahasa Minangnya kapie. Jadi tertutup darah ke bawah, kapiradan. Jadi bahasa Minang saja lah. Asal katanya kafir dam. Orang kafir, orang tertutup hati. Nyo pinjam lo di orang main bola, kan ada tukang jago gawang di belakang. Tu namanya ke? Kiper, kan itu hurufnya tu. Kafir tertutup hati, kiper penutup gawang. Orang pai umrah ada kainnya simpan ke dalam kotak-kotak, namanya kopor, supaya jangan berserak-serak kainnya tu. Kafir, kiper, kopor. Ya kan? Kalau diubah iko pak eboh mah, bang kau ka eboh. Misalnya ada imam non toleransi kayak sedang salat tarawih nyo baca kul ya ayyuhal ko. Dek nyo ingin orang lain jangan tersinggung. Qul ya ayyuhan non muslim. Hanya elo de imam iko ko belakang. Ana baca ko. Ya kan? Tak bisa diubah itu. Qul ya ayyuhal kafirun, itu ayat Allah. Tapi kalau berbicara di muka umum sifatnya nasional dan itu tidak perkara agama, itu harus itu. Ambo mengalami itu, Pak. Ada widya suara di badan BPSDM namanya, itu di bawah gubernur. Itu widya suara itu S2 paling rendah, Pak. Tapi kepalanya tu acok membawa wirid ke kantor. Widya Semara bagian agama ko meninggal. Nan baru sedang training di Jakarta. Buya so ngentian setahun ko ba. Ambo ndak sekolah ba go Pak, ilmu kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai katam sulit lambo ke bacurito. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba alo si buto ke membimbing. Ambo ndak sarjana do Pak. Tapi Buya tasure nama Buya di Musaji DRS Haji Ristawardi. DRS tu dakwah Raun Sawali tu ndak terandus. Tapi ya Pak tu nya pakai jombo Pak setahun pakai dasi maja Pak. Memakai dasi tu saya nak pandai mah. Orang datang training tu bermacam-macam agamanya. Maka kita menyebut bapak-bapak, ibu-ibu yang muslim dan yang non muslim. Itu harus tu. Tak boleh ada bapak-bapak non muslim jonan kapi tak boleh. Kita baca non muslim. Ini itu perlu toleransi itu. Tapi kalau sedang membaca ayat tak boleh ditukar. Ya kan? Qul ya ayyuhan non muslim. Nyotangannya awak di jemaah. Cubalah Pak jadi imam baca itu besok. Tak nyelo Pak kelakang tu nyo tijali ya Pak. Ayat Allah yang ubah-ubah je. Sedangkan Nabi tidak berhak. Itulah. Ya kan? Dan ada orang ingin mengubah secara tersembunyi, tapi ketahuan. Karena banyak orang hafiz. Itu Allah memelihara Al-Quran ke Pak. Jadi Al-Quran pun tak bisa ke diubah-ubah orang. Tapi kalau kita malupuan Pak, taruh nan pandi itu awak jadinya. Sampai kini kan masih banyak orang bertanya, Ustaz, kalau tinggal salat harus diqada aja. Saya tahu kita Pak, nanti kician Al-Quran, nanti qada tu kalau puasa tinggal. Bacalah Al-Quran lihat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Apabila engkau sakit atau dalam perjalanan, tidak talok berpuasa, bayar dari hari yang lain. Kalau salat Pak,
Salat tu kan ada awak dulu dek masa muda ndak sekali-sekali tinggal do tarui tinggal. Itu minta tobat salah Pak. Menangis minta tobat. Menyasam boy ya Allah tapi baalai ndak bisa dijapui lai. Minta tobat salah. Kalau Pak kada barakata kada tu Pak. 20 tahun Pak ndak sembahyang. Lai terang ada Pak tu. Aiko sudah ndak sembahyang minta ampun ndak mu lah. Ya kan? Jadi Al-Quran ini kalau dipelajari, dia akan membukakan semuanya untuk kita. Tapi kalau kita abaikan, dilataan bisa diubah orang. Ada orang bisa mengubah, nyizinan di Allah. Kira-kira oleh bisa aja jadi petunjuknya. Tidak Pak, cari sudah Pak Injil gini tu, tak bisa jadi petunjuk. Sebab kalau diubah di tangan manusia. Ku ada cerita cik, lain tak terkantuk na ibu. Tak. Ada tak jamaah yang datang kau yang baru nikah tadi pagi? Ada? Kalau ada boleh pulang. Badoso ambo menahan sikonyo baru nikah tadi pagi. Nyo nak sobok je lakinya. Disuruh je duduk menengah kaji. Ada? Sia nang keluar beko sebelum ambo sudah mengaji, biarnya lagai disorai baru nikah tadi pagi. Ba mangko aye nak do. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Nah. Ada anak kematian induk jo kematian ayah. Jadi nan mamaliaronyo neneknya lai. Dapet lah nyo penyakit, apa penyakitnya? Tiok sabanta buang air ketek. Ya kan kerepot je tu. Jadi suatu kali nyo bawa de neneknya ke baralek. Sabanta duduk baru, ya kan di rumah orang baralek tu, awak kapipis nek, hanya tandek neneknya. Nah, abai ko alum baralo lah mau duduk awak kapipis nek, lacok lagak 6 kali. Kecek neneknya ko nyoba bisik se ke cucunya ko. Kok tak sasak juang pipis, kok jangan pipis juang sabui nak. Umurnya di bawah 2 tahun baru. Sabui nek, sabui saya malagu je. Atau sasaknya pipis, nek awak ke malagu je. Lai tahu orang lain itu, ndak asa pipis tu tahu orang sadanya. Lah sampai pulang baralek, ko istilah pipis, ko nyolah lupo. Nantakana dinyo malah malagu. Neneknya kau pergi kalapau, nyo tinggal jo kakeknya di rumah tengah hari, tak sasak nyo pipis. Ke awak ke melagu ada tengah hari kau gaji. Tambahnya kakek ndak pandai melagu dah. Jam melagu lo lah tinggal je tunggu lah nenek ang lo je. Kakek ndak pandai, awak ke melagu ke, ambil kau lah je. Ada orang melagu tengah hari kau je. Hanya tahan sepipisnya kau, hanya pijam matonya tagang rek liye. Tu tidak bisa tertahan. Awak yo ke malagu yo ke kakek tidak pandai malagu do nak. Ada yang tak tersasak yo nyulang dia. Awak yo ke malagu yo ke kok karena tiang malagu lah kita telinga kakek aja. Anyo kajamban ni telinga. Aja itunya. Kira-kira kalau Al-Quran ini diubah orang, dia tidak akan jadi hidayah lagi. Jadi kalau ada cucu ibu-ibu, ya kan, ingin menghafal Quran, jangan dihalangi. Tak tanggung-tanggung manfaatnya tu. Ya kan? Kemudian rancak lo suaranya, panjang lo napasnya, rancak kiraat tajwidnya. Nyo pakai di orang jadi imam. Ya kan? Banyak orang awak ko Pak, lidah orang awak ko rancak pada lidah orang Arab Pak. Lebih fasih kalau nan santiang baca Quran. Arab gak nyobawa kaiduang Pak. Ihdinas sirat. Tu Pak, simak lah Pak. Orang Indonesia enggak, soalnya fasih. Maka semenjak dulu, semenjak dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Balai Gurah Tinggi, imam besar Masjidil
Mudah-mudahan cucu awak di Purui Kabun ko adolan jadi imam jadi laram tu. Amin. Ikan? Tapi arahannya tarui. Mangkonyo apa ambo minta jam main domino je sudah sampai tarawih kok. Ikan? Pacalian ke cucu awak seorang yang rajin baca Quran. Karena Al-Quran itu tidak sembarang kitab. Dia petunjuk dan dia obat. Dan ayat pertama turun Iqra. Iqra itu apa? Bacalah. Kalau kita baca alam takambang jadi guru, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu akan semakin sadar kita. Ya kan? Di dalam Al-Quran itu kan banyak cerita-cerita alam takambang. Nyo cerita di Allah samui, nyo cerita di Allah labah, nyo cerita di Allah ikan, nyo ceritakan di Allah anjing. Ada cerita anjing dalam Quran, ada dalam surah Al-A'raf. Orang kafir itu kal kilak kejala, sama jo anjing. Ba anjing tu kalau nyo istirahat lidahnya tahu lua, lalu lidah tahu lua, balari. Jadi orang kafir kau pak, tidak ada bersyukur ke Allah. Kapayahan setarui. Sedang lalu payah, sedang makan payah, sedang berjalan payah, sedang berlari payah. Lebih-lebih orang kafir nan sibuk kampir pemilu kau pak. Nyom buruk-burukan orang tu kerja tu. Supaya orang kau jangan dipilih. Itu kerja orang kafir pak. Kaum muslimin rupoti boje dah. Kau nak nggak? Alhamdulillah. Ya. Oleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kalau amu menjuluk jatuh aja buah kau pak. Tapi kalau tidak anyam ke pak, anyam tu lah. Jalan mak yang ada di Padang Panjang dulu pak, seorang anak yang sangat santun kepada ibunya. Ini Al-Quran sebagai obat yang akan saya ceritakan. Ya kan? Kadang-kadang pak, kalau lupa orang jual Al-Quran, lah bau be, tidak sehat. Ada pantunnya? Ada. Ampe angke, parang jo lintau, parang jo anak rajo Cino, ube lake pantang talampau babaliak penyakit lama. Ya kan? Ada orang belum makan obat tapi sehat. Anak tu dek santun ke induknya, tiok pakannya pulang dari Jakarta. Induknya tidak mau dibawa ke Jakarta. Bayam den, ba taranak den, ba kabun den, ba itiak den. Yang kedua Jakarta tu angek. Biarlah den di Padang Panjang saja. Kok telaki ang mencalik, calik lah den. Kau tidak sekali sepakannya calik renggek. Tapi Allah gak 2 tahun tak pulang-pulang. Taibo hati rengai kak. Pinyo tak menyumpah dah pak. Ya Allah, anak bola 2 tahun tak pulang. Sebabnya kau ya Allah, tolong kanannya ya Allah. Kan tak mendoa buruk kayaknya tu dah. Tapi dampaknya ke anak kau sakit. Sakitnya pak, badan bertambah kurus, suara tak keluar. Lah macam dokter di Jakarta tu nama rawat ndak tentu di dokter sakitnya akan panjang lah tu pak. Dokter ko itu nanya pelajari bertahun-tahun mas sampai spesialis. Tapi ndak tentu di dokter sakit ko. Ya kan? Itu juga hebatnya kadang-kadang orang mau bek dalam kampung pak. Ya kan? Nyoba itu aku barah susu pak. Aku ketumbuhan mah. Ya kan, kau campak aja, ya kan, tentu ni. Jadi akhirnya deknya lagi bapiti, disuruh berubah ke Jerman. Jusianya pai ke sinan, jovininya. Jadi menjadikan ninyo ndak jadi ndak ada pulang-pulang. Kau lepak, nyoba bini ndak mengecek, antahan anta jadi, sajak nyoba bini tu malih semenjelik induknya.
Sampai nyo sakit. 6 bulan di Jerman ndak tentu lo di dokter Jerman tua sakitnya. Cek Jerman ko, ada bangsa di Asia nyo baguru secara langsung indak jo kami do, tapi nyo cilok ilmu ko dulu. Namanya Jepang. Apa ilah kesenam berubah. Hampir 9 bulan di Jepang ko indak tentu di Jepang ko sakitnya. Tapi nyo lain tak betul lah. Nyo pakai kimono di Jepang ko, atau nyo duduk bersimpuh di bawah meja rendah tu. Domo arigato gozaimasu masta. Ni mochi tu dah dapat tu nya. Ya kan? Itu hormat wananya tu. Kalau sekedar terima kasih arigato saya. Tapi kalau pakai domo, tu nyo pakai baju kimono, nyo bersimpuh, itu hormat wananya tu. Domo arigato gozaimasu masta. Takana dia ambo ibu jo suami ibu dan sakit ko kan orang Islam. Orang Islam tu kitabnya Al-Qur'an. Jadi Jepang ko ndak pandai menyebut huruf mati pak. Al-Qur'an tu Al-Qur'an. Solo soruka singkara singkarakuj. Itu Jepang pak. Jadi kok begini pak Jepang suat. Ni mah tahu nasib apa. Ya kan? Jangan putar-putar di puri kabun ke saya. Apa tanyalah kau lama pak di kampung. Pak salah alamat berubah ke mah. Kawini orang sakit tadi. Orang sakit ni pernah ngecek dah. Bawa baliklah ke ke Jakarta lah. Tak ke kampung, ke Jakarta. Baru dapat ilham istrinya kok. Tak kenal lah dia mintuo nyo nantak tantu dia nyo ko lah. Nyo cari alamat nyo buat surat ke mintuo nyo ke Padang Panjang. Ma, ambolah salah gadang ma. Anak amma tu mengkondak pulang-pulang itu ambo pelet. Bawe itu ambo kece orang kampung ambo. Kalau orang Padang ko dipalaki, bekonyo pulang kampungnya babini leje. Atau mengkombo pelet. Kini anak amma ko sakit lah sampai ke Jerman ke Jepang berubah alun sehat. Maafkan kami Yoma datang lama ke Jakarta. Nyo kirim tiket pesawat. Mandang anak sakit ko itulah hati seorang ibu. Sayang anak sepanjang pengalan, sayang ibu sepanjang. Lihat do jalan batihnya. Tidak ada pak. Kalau tiba di duku gua kan ada flyover. Aku jalan ke Jakarta macam. Tiba di bandara tu, ya kan? Ada jalan ke Jakarta lah. Lai pijut pesawat naik. Tidak ada jalan ko putui-putui. Do kama awak pai bisa. Ya kan? Orang piaman ko ada lah jalan ke bulan nyo ngelih sate je kan mah. Jadi jalan tak pernah putui. Asa payang tu kasih ibu. Ya kan? Pailah maknya ke Jakarta. Tiba sinan singkek curito. Orang lah membaca ya. Yasin anaknya kalau tagui-agui. Nyoresek kepalanya. Ya Allah, sembuhkanlah anak saya. Saya sudah maafkan dia. Nyobaca dia maknya ke surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala. Puji-pujian bagi Allah yang menurunkan kitabnya kepada hambanya Muhammad. 2 ayat bapak-bapak baca normal penceliannya. Tidak mencelik katanya. Kemudian pernapasannya normal. Sampai 10 ayat manggari tangannya. Nyoba cojo dia maknya lah sampai curito Nabi Musa basobok jo Nabi Khidir. Kan dalam surah Al-Kahfi tu. Keluar suaranya pak. Lah tahun suara ndak keluar. Nyoba cojo dia maknya taluk dia nyo duduk. Ya kan? Nyopa gui amaknya maafkan ambo yo mak. Alun makan nubek lah tu pak.
wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah Quran ini kami bikin menjadi obat penawar dan petunjuk bagi manusia. Ya kan? Tunggu jadi siu-siu Al-Quran. Alun masuk ube dokter lah do pak. Asehat. Lah kemari pai berube ndak tentu dia dokter sakit. Atau pak pertama nyola dimaafkan dia maknya ridallah fi ridal walidain. Yang kedua maknya langsung baca Quran. Jadi ibu-ibu jangan menyumpah-nyumpah ya anak ndak bu. Biar lupa nanya jawab doa saya, ya Allah kanalah anak mo balik supaya nyo pulang. Kanan ya Allah, itu saya. Jangan disumpahi. Kalau disumpahi, sumpah ibu balaku. Sumpah tu langsung jadi doa. Nang ditembak patuh jalan. Ada Malaya nang kini yang tak pulang-pulang tu. Ang di rumah bini yang saya pindah jadi baru lang mati je. Itu jadi doa. Lebih-lebih yang membaca ibu yang punya anak. Sehatnya lihat. Itulah Al-Quran yang diturunkan Allah yang 114 surat itu. Ya kan? Atapa kuncinya kecil Allah samojo nan mulai turun tu kan Iqra. Jangan pamalih awak membaca Iqra tu pak. Itu petunjuk Allah. Adik kawan tak kerja. Pedoman tak ada kerja saya. Atau kau hutang jalan tolnya. Ya kan? Baca dulu baru kerja. Adik kawan tak nyoba lihat kerja. Ya kan? Ya do kawan nyebut gitu. Pindah orang awak tu orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat. Kita tutup jo hadis Nabi. Kuntu lambah meyakinkan awak pak. Kata Nabi, kawak taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untukmu dua tuntunan. Tapi ada dulu guru embo menterjemahkan amraini itu dua pusaka. Adik awak ke orang Minang asal menyebut pusaka tabayang sedawak tanah. Ya kan? Sawah, kebun gatah, kebun sawit. Nah, jadi naraja artinya taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untukmu dua tuntunan. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan kedua tuntunan itu, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul. Supaya jangan awak sasik sampai awak mati, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan berpegang teguh kita dengan harta akan hilang. Berpegang teguh kita dengan kekayaan dunia akan lenyap. Berpegang teguh kita dengan kasih sayang istri suami. Ado nasib awak suami istri ko pak pensiun saya awak baru lenyusi. Alun sakit-sakit le do pensiun saya baru. Iku ayam mang dak betalu ke dole orang ke lang lela aja. Ikan? Jadi kalau kita kuatkan mental kita dengan ayat Allah dan sunnah Rasul, semuanya akan diberikan oleh Allah. Segala macam kesulitan dicarikan jalan keluarnya. Maka di dalam Al-Quran itu disebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah pemimpin orang yang beriman. Orang yang beriman yang menjadikan Allah sebagai pemimpinnya, Al-Quran sebagai pedomannya, Rasul sebagai ikutannya. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dia akan dikeluarkan oleh Allah dari yang gelap kepada yang terang. Dari kebodohan kepada kecerdasan. Dari kesesatan kepada hidayah.
Itulah tausiah kita malam kini dalam rangka membaca kembali sejarah turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi puasa-puasa kabeh kau Pak, rajinlah menambah doa murah tu macamnya. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena malam-malam terakhir ini ada namanya malam Qadar. Sedang awak membaca itu malam Qadar tiba. Nyonan di kecian Nabi itu malam-malam ganji, ndak dulu tanda-tanda khusus tu batang kerambia rabah ku haji menambil uduk terletak ke kupiahnya di batang kerambia itu malam Qadar Rabi kerambia tagak kupiah ku haji itu nyolarian kateh tu cerita mitos saja. Ada cik. Pokoknya malam-malam ganjil ini banyaklah membaca doa Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikah. Ya kan? Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat malam Qadar itu kepada kita. Amin. Tapi ibu harus jawab Pak iktikaf. Di mana? Di masjid awak kau. Ya kan? Nah, siko semakan sahur. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, kalau ada nan salah itu dari ambo sadonyo, nan bana dari Allah. Salah ambo ka pak-pak ibu-ibu, ambo setiap pangaji kekuatul rumah kuati ambo kadang. Batu jamaahnya banyak. Nah, tadi mungkin diatur deh Pak Imam jo Pak pengurus, mungkin gak talek salat Isya, jadi ambo tibo siko jamaah masih salat. Ambo nancameh Pak, ambo tibo jamaah kola lamo sudah salat. Atunya lah menyumpah dalam hati. Kamalah Ustaz kelera agaknya janji nak tibo. Tu nan takui ambo, ya kan? Alhamdulillah, dapat ambo satu salat witir serakaat tadi. Salah tu Ustaz, indah. Witir tu para jemaah salat ganjil. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat. Jadi salat ganjil. Salah kepada Allah saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapantul lambo cede. Le boleh bu? Di ma jalan ke Batu Busuk. Leto ibu Batu Busuk. Di Paua dia teh. Kaki dah jalan Kota Luar. Di belakangnya Batang Kuranji. Tasabui ayahnya janih. Di ma cako ibu-ibu pintu ke masuk. Sinan lo balik pintu ke keluar. Laham bola peh juati nan suci jumuko nan janih. Pulang lalai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan tinggal si kona manang kayo, capek selagi binti kemari. Untuk capek sudah saja orang kerancan menolak sudah. Ya. Macam. Ibu-ibu nak datang sini, ada nak nama galame. Kalau ada masuk saja ke ketidian. Kita sudah tarawih itu akhirnya kepak pengurus mati ibu tengah malam bego anulah tagihan kemari lah tabau mati namanya. Tapi kalau di tangan awak ya kan awak dimandiin orang kan buka yo dia mau bagian kemari enggak ikut untuk awak saja kecil lah jadi nama galang you lah kecil deh. Buka kalau tu lagi kepak pengurus itu istiqamah awak jeriman. Karena alat toko barang menempe di badan awak saja. Ya kan? Nanlah jale itu kalau nan dimakan tu jale tak jadi darah dia. Nan difaat untuk simpanan
akhirat. Nanti barang kasbah ame nambah tayi perak nambah kilo di dalam kaleng dalam hari tuan nak jadi punya waktu. Belum jelas. Cuma kita menyimpannya. Lai sehat siapa ibu. Mandanga salam tadi yang mau tahu jamaah Masjid Quwatul Ummah ko sehat. Namanya saya kuat. Maka lidah jamaah Masjid Quwatul Ummah ini akan membaca kalimat La ilaha illallah. Ada ndak apa-apa ibu-ibu nan duduk kena raso-raso kedatang malaikat maut malaki matahari tabi? Ada? Ndak tahu kan? Ndak tahu. Kita mohon kepada Allah bisa jawab puasa di bulan Ramadan tahun kini sampai selesai sudah salat raya kok mati-mati lah. Untuk menyambut bulan Ramadan nanlah diambang pintu ko au sawawa. Ramadan bulan suci. Caranya ba? Kita sucikan hati. Nanacok mengumuh hati ko pertama hubbud dunia. Pengana ke dunia zai atau kumuh hati awak dia. Orang pengana ke dunia lihat do zikir. Endak Pak. Enggak ada zikir. Atau engkau kumuh hati. Yang kedua yang mengumuhan hati awak dengki. Ibu-ibu kalau naik ke rumah orang, misalnya awak kok menjanguk ke senan, rancak rumah orang tu. Anan ibu baca. Kalau ibu berpikiran positif, hati ibu ndak kumuh, Masya Allah, Tabarakallah. Sesuai dengan kehendak engkau ya Allah, berkahilah tuan rumah kau duitnya. Bertambah je rezekinya ya Allah. Asa bagian orang naik rumah orang dak itu nanya bacor. Di mana dapat piti dek kelera kau sarancak kau na rumah. Meja nandu manyalo si pudiang hitam, doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Yo. Kanan yo. Sayang bini jo laki dia mau nia enggak 3 hari nya buat pondok-pondok ketek senan. Alun tumbuh rumput di kubur tu nyala laki dia. Nyala bini dia. Iya kan? Ingat doa tadi tu. Supaya pejabat-pejabat nan diamanahkan dek rakyat jangan korupsi. Wa ilaihin nusyur. Kita akan kembali kepada Allah, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nampak produksi rancak, tertarik, awak capek pulang. Ibu-ibu betul loh. Suami ke pulang tu awak mandi leh. Ketiak dia gerek sona. Baju dipakai nalah bagosok, bibir disirahan. Iya kan? Iko laki ke pulang bau kambiang. Gigi balado bau jariang. Iya kan? Iko siap-siap lalaki babini cik lai ndak pandai memberasihan diri. Nah bapak tu nombor cik dua. Tali kayu panjang 9, orang mamape hati pelang. Kanelah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuhlah tangan. Minumlah tetalu nantai dang. Mudah-mudahan jadi gizi di perut kita. Minumlah Pak. Kapatang nyoba lian dia nak ambil siopek teh talu teh hijau. Wande kata mengatuan rasul. Kalau kalintau mengaji Pak, ada Pak dan orang lintau. Tu teh talu niro. Sinan banyak batang anau. Mengaji lombo kapatang ko ka malala teh talu pinang. Sinan banyak pinang. Iya kan? Balangkang segala gue, awak jangkang orang tinggal nempue. Ini bapak-bapak. Jadi bagilah orientasi, tetap kita berusaha, tapi jangan lupa mengabdi kepada Allah.
Sampai di manalah materi ini? Ya kan? Sampai di kerongkongan. Martabak Mesir, lemaknya sampai ke kerongkongan. Kalau dimakan kan lemak martabak Mesir dari ubi Perancis baboy. Tapi pagi keluar mana busuk? Dipakan gak seperiu ubi Perancis tu kapelo batang namono di kampung den. Kapelo batang atau dimakan martabak Mesir duo. Samo pai KWC ya pagi menyaksikan manan busuk ciri dari martabak Mesir tu dari pacaran Perancis. Semakin lama makanan, semakin busuk keluarnya pagi. Apalagi makanan tu di Bali lo jo piti haram. Kadang-kadang sebagian awakku kan singkik sekajinya pak. Masuk nan haram tu sanjo ustaz pada siang kan no keluar balik. Nang keluar balik tu ampas no. Gizi no, protein no. Jadi darah daging. Awak bergaul jo istri. Sperma jo ovum terdiri dari saripati makanan yang haram. Maka berubah sperma menjadi segumpal darah, sebongkah daging, itu terdiri dari yang haram. Kemudian mengalir darah ke kepalanya di bawah oksigen darah yang haram. Maka otaknya berpikir haram dan kaki tangan. Kalau dahulu orang Minang di bumi dipijak. Sinan lagi dijunjung masuk sama masuk ada berubah walaupun tak mutlak ada lima bumi berpijak sinan awak berkoda. Aku saja viral kok banyak nak minta foto orangnya foto jibiat kan itu look ini masuknya. Tapi boleh kita duduk berkisah tetap dilapik nan saleh. Boleh kita tagak berpaliang tapi di tanah nan sabingkang. Jati diri kita sebagai orang Minang dimanapun kita tinggal tidak boleh hilang. Anak saya yang kedua yang saya bawa ke sini sekarang ini, itu lahirnya bulan Juni tahun 80. Itu lahirnya sonsang pak. Kakinya lahir dulu tersangkui liu. Dipanggil saya oleh bidan Ristawardi, ketika itu saya belum ustad. Kamu ke dalam ya, istrimu sangat sakit. Oto ambulan tak ada kedilarian ke Padang. Apa paciknya ke kudu ambo. Maaf ambo ya dah kok meninggal ambo sakit bana beranak sonsang kok. Miko 2 tahun sudah tu lah berdia lah dengan apa. Lalu polanya sakit beranak. Sampai anak 5. Jadi apa jam pemberang kabini pelupo nak. Apa nambah runtuang dia. Percayalah ya den. Ya. Kalau tidak pelupa lah istri kita pak, hanya 1 kali dia mau melahirkan. Yang mendekik yuda le sakit beranak kau macam. Iya nak. Kenapa saya ingatkan itu? Nabi melarang seorang suami kasar kepada istrinya. Jalan jo bini berdua nampak orang rancak, itu je mencelia. Rancak no. Bini ada orang nyo pici ke anak udah jadi. Iya enggak? Yo je. Jadi kalau lalu apa tambah buat buat adalah hati. Sebab itu apa itu dosa? Apa ada setangan tadi? Kalau apa lah konser, kita apa kali jadi konser? Akan membola patuhnya mati. Sebab itu telah meralah dia dari Nabi, tapi yang mengatur hidup dan mati itu bukan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita naik pesawat, ada kelas namanya eksekutif, terima di buku tulisnya apa? Tapi kalau awak mati, dan yang belakang dan selamat dan eksekutif itu mati. Dulu ada pesawat dulu Mandala ini ada. Nanti tinggal si kona manang kayo, capek selagi yang binti kemari.
sebelah. Ya. Macam. Ibu-ibu nak datang sini, ada nak nama galame. Kalau ada masuk aja lah ke ketidian. Mereka sudah tarawih, mereka akhirnya kepak pengurus. Mati ibu tengah malam, mereka anulah tagihan kemari. Lah tabau mati namanya. Tapi kalau di tangan awak, ya kan, awak dimandiin orang kan nyoba yo, dia mau nyoba bagian kemari. Enggak. Ikut untuk awak saja. Kecil nak. Lah, jadi nama galang you lah kecil deh. Buka galang tu bagian kepak kurus. Itu istiqamah awak jeriman. Karena alat toko barang menempe di badan awak. Ya kan? Nanlah jale itu kalau nanti makan tu jale tak jadi darah dia. Nanti faal untuk simpanan akhirat. Nanti barang kasbah ame nama tayi perak nama kilo di dalam kaleng dalam hari tu ada jale punya waktu. Belum jelas. Cuma kita menyimpannya.